Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis malam Jumat, malam yang ke-8 dari Rabiul Awal 1448 Hijriah, bertepatan dengan 20 Agustus 2026. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Islamic Center Baitul Muhsinin Yogyakarta dalam sebuah kajian memulai membaca kitab Al-Fathul Qawi, kitab Fathul Qawi Al-Matin fi Syarh Al-Arba'in wa Tatimmatul Khamsin, yang ditulis oleh Fadilat Al-Syeikh Al-Allamah Al-Muhaddith Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad hafizahullah ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan, Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini, sebelumnya saya ingin memberitahukan bahwa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan niat ini, bahwa setiap kali saya ke Jogja, saya akan mengutamakan kajian di masjid ini, dan tidak ada jadwal saya di Jogja kecuali harus ada di sini. Dan makanya kita akan memulai membaca kitab, karena kalau seandainya tematik capek nyari judulnya. Saya tidak tahu apakah matan Al-Arba'in An-Nawawiyah sudah dibahas di sini, akan tetapi saya akan membaca Fathul Qawi Al-Matin fi Syarhi Al-Arba'in wa Tatimmatul Khamsin. Saya akan senantiasa, kalau setiap kali ke Jogja pasti akan ke sini dan kitab itu yang akan saya baca, kecuali kalau seandainya pas waktu kedatangan ke Jogja
kemudian sudah ada jadwal ustadz yang terjadwal. Nah, itu mungkin beda keadaan, tetapi selama masih bisa mengisi, terutama kajian pada maghrib sampai isya, maka kita akan membahas Fathul Qawiyil Matin fi Syarhi Al-Arba'in wa Tatimmatul Khamsin. Dan ini sudah azam. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan, meskipun saya datang ke Jogja kadang sebulan sekali, kadang 2 bulan sekali, yang jelas senantiasa rutin di Masjid Islamic Center Baitul Muslim, agar masjid ini di utara kota Yogyakarta kembali diramaikan dan juga kembali meriah dengan majelis ilmu. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Adapun penulis dari kitab kita, beliau adalah Fadilat Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad. Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad. Dan beliau adalah pengajar dahulu di Universitas Islam Madinah, kemudian juga di Masjid Nabawi, dan beliau adalah ahli hadis, ahli fikih, seorang yang bermanhaj salaf, dilahirkan di Zulfi pada bulan Ramadan tahun 1353 Hijriah. Tahun 1353 Hijriah. Kemudian beliau mempunyai beberapa macam tulisan. Di antara tulisan beliau adalah Ishruna hadithan min hadithil Bukhari, 20 hadis dari hadis Bukhari. Ishruna hadithan min sahihi Imam Muslim, 20 hadis dari Sahih Imam Muslim. Min akhlaqir Rasulil Karim, dari akhlak-akhlak Rasul yang mulia. Kemudian juga aqidatu ahli sunnah wal jamaah fi sahabatil kiram, aqidah ahli sunnah wal jamaah di dalam perkara sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Kemudian fadlu ahli bait wa uluwi makanatihim inda ahli sunnah wal jamaah, keutamaan ahlul bait dan tingginya kedudukan mereka menurut ahli sunnah wal jamaah. Kemudian aqidat ahli sunnati wal athar fil mahdi al-muntadhar, aqidat ahli sunnah dan hadis tentang Imam Mahdi yang ditunggu. Dan masih banyak lagi tulisan-tulisan beliau. Dan beliau alhamdulillah masih hayyun yurzaq, masih dalam keadaan hidup. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya dalam kebaikan dan ketaatan. Adapun saya pribadi pernah duduk di majelis beliau di Masjid Nabawi, duduk di majelis pembacaan kitab Sunan Abi Daud, kemudian Sunan At-Tirmidzi. Kemudian juga pernah mengajar kita waktu di kampus di Fakultas Hadis di IU Islamic University of Madinah, Jami'ah Islamiyah bil Madinah. Baik. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Kita masuk kepada hadis yang pertama.
Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala an Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم بن المغيرة بن برزدبة البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. Dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, sesungguhnya amalan-amalan dengan niat-niat. Sesungguhnya amalan-amalan dengan niat-niat. Dan sesungguhnya setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang ingin dia dapatkan atau perempuan yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang ia niatkan. Hadis ini diriwayatkan oleh dua imam ahli hadis, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari, dan Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi. Di dalam dua kitab sahih mereka berdua, yang mana keduanya adalah kitab yang paling sahih yang ditulis. Poin pertama dari hadis ini, jadi tata cara saya mengajar adalah, pertama saya akan bacakan hadis, kemudian yang kedua saya akan terjemahkan, kemudian yang ketiga saya akan sebutkan poin-poin, kemudian yang keempat baru saya akan sebutkan faidah-faidah dari hadis. Poin pertama dari hadis ini adalah yang berkaitan dengan ilmu hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan 4 imam yang menulis kitab Sunan. Sunan Abi Dawud, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah, dan Sunan At-Tirmidzi. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ini telah sendirian meriwayatkannya dari Alqamah bin Waqqas Al-Laythi, kemudian juga Alqamah bin Waqqas Al-Laythi meriwayatkan dari Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi secara sendirian dari Alqamah. Kemudian Yahya bin Sa'id Al-Ansari meriwayatkan dari Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi. Kemudian setelah itu baru banyak yang meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Maka para ulama hadis mengatakan bahwa hadis ini termasuk daripada gharaib Sahih Bukhari, hadis-hadis yang asing dari kitab Sahih Bukhari. Hadis-hadis yang asing dari kitab Sahih Bukhari. Dan Imam Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan hadis ini dalam kitab sahihnya di awal kitab sahihnya. Di awal kitab sahihnya. Kemudian beliau juga meriwayatkan hadis ini dalam kitab sahihnya di akhir kitab sahihnya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di awal kitab sahihnya dan di akhir kitab sahihnya. Dan
di akhir kitab sahihnya Imam Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kalimatan habibatan ila rahman, dan seterusnya. Dan dia termasuk daripada gharaib as-sahih, hadis asing yang ada dalam kitab Sahih Bukhari. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah poin pertama, yaitu hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud dalam kitab Sunannya, Imam Tirmidzi dalam kitab Sunannya, Imam An-Nasai dalam kitab Sunannya, Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunannya. Kemudian juga masih dalam poin pertama, hadis ini sahabat Nabi yang meriwayatkan adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan yang meriwayatkan dari Umar bin Khattab adalah Alqamah bin Waqqas Al-Laythi sendirian. Kemudian yang meriwayatkan dari Alqamah bin Waqqas Al-Laythi cuma sendirian juga Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Kemudian yang meriwayatkan dari Muhammad Ibrahim At-Taimi sendirian juga yaitu Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Jadi hadis ini ya, disebut oleh para ulama gharaib Sahih Bukhari, termasuk hadis yang asing di dalam Sahih Bukhari. Dan Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan hadis ini di awal kitab Sahih Bukhari. Kemudian Imam Bukhari rahimahullah mengakhiri kitab Sahih Bukhari dengan juga hadis yang asing. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi, dua kalimat yang sangat dicintai oleh Allah, berat di timbangan, ringan di lisan. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Itu adalah poin yang pertama. Poin yang kedua, Imam An-Nawawi rahimahullah memulai kitab Al-Arba'in beliau dengan hadis ini. Dan para ulama rahimahullah ta'ala juga banyak memulai kitab-kitab mereka dengan hadis ini. Seperti misalkan kita katakan tadi, Imam Bukhari dalam kitab sahihnya beliau memulai dengan hadis ini, innamal a'malu binniyat. Seperti juga Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam kitabnya Umdatul Ahkam, beliau juga memulai kitab Umdatul Ahkam dengan hadis innamal a'malu binniyat. Seperti juga Imam Al-Baghawi di dalam kitabnya Masabihus Sunnah wa Syarhus Sunnah, beliau juga memulai kitabnya dengan hadis ini, hadis innamal a'malu binniyat. Kemudian Imam As-Suyuti dengan kitabnya Al-Jami' As-Saghir, Al-Jami' As-Saghir, beliau juga memulai kitabnya dengan hadis ini, innamal a'malu binniyat. Maka begitu juga Imam Nawawi dalam kitab yang lain, dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, beliau juga menyebutkan fasal yang pertama di dalam kitab Majmu' adalah faslun fil ikhlas was-sidqi wa ihdarin niyati fi jamil a'malil bariza wal khafiyah. Fasal tentang keikhlasan, kejujuran, dan menghadirkan niat di dalam seluruh amal, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa para ulama ingin memberikan pelajaran kepada kita, sebelum mengerjakan apapun maka selalu perhatikan niat. Urus niat sebelum beramal ibadah, baik berupa ucapan ataupun perbuatan. Makanya para ulama tadi di dalam kitab-kitabnya memulai kitabnya dengan hadis innamal a'malu binniyat, untuk agar selalu memperhatikan niat di dalam amal perbuatan. Dan para ulama bersepakat akan agungnya kedudukan hadis ini.
Kata itu baik-baik. Itu masih poin kedua. Para ulama bersepakat akan agungnya kedudukan hadis ini. Perhatikan perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan, "Yadkhulul haditsu fi 70 baban min al-fiqh." Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan hadis ini masuk ke dalam 70 bab dari bab fikih. Di semua bab-bab fikih, sekitar 70 bab fikih semuanya memerlukan hadis ini, innamal a'malu binniyat. Ini menunjukkan kedudukan yang agung tentang hadis ini. Beliau juga mengatakan huwa thuluthul ilm. Hadis ini merupakan sepertiga ilmu. Coba bayangkan, sepertiga ilmu. Mengurus niat ini merupakan sepertiga ilmu. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan bahwasanya hadis ini ahadu al-ahadits allati 'alaiha madarul Islam. Hadis ini adalah salah satu hadis yang merupakan sumber pokok ajaran Islam. Catat itu baik-baik, terutama santri. Kenapa saya juga milih masjid ini sebagai kajian rutin saya? Karena saya melihat santri di sini. Santri inilah yang akan nantinya menggantikan orang-orang yang berbicara di sini. Adapun para jamaah yang tidak belajar khusus ilmu agama, antum akan tetap jadi jamaah sampai Dajjal datang, tetap jadi jamaah. Adapun yang jadi mengajar di sini, mengajar jadi ahli ilmu agamanya nih, calon-calon. Makanya kita harus perhatian kepada mereka. Ini yang salah satu penyebab saya bertekad, berniat, mudah-mudahan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala untuk kita kajian rutin. Tapi salah satu hadis yang merupakan pokok sumber ajaran Islam. Dan para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan pokok hadis-hadis pokok ajaran Islam itu ada 3, ada 4, ada 2, ada 1 hadis. Yang jelas para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini kedudukannya adalah kedudukan yang agung. Kedudukan yang agung. Makanya tadi para ulama rahimahumullah taala mereka senantiasa memulai kitab mereka dengan meletakkan hadis ini. Dengan meletakkan hadis ini. Coba perhatikan perkataan Fadilat Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad hafizahullah, wa naqala jama'atun anna as-salaf kanu yastahibbuna iftitah al-kutub bihadha al-hadits tanbihan lit-talib ala tashihin niyyah. Sekelompok para ulama mengatakan bahwa para ulama salaf mereka senantiasa menganjurkan memulai kitab tulisan apapun dengan hadis ini sebagai peringatan bagi pelajar untuk memperbaiki niat ala tashihin niyyah wa iradatihi wajh Allah taala bi jami' amalil barizah al-khabiyah. Memperbaiki niat, keinginan di dalam menuntut ilmu agama hanya karena wajah Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh amal, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Makanya disebutkan Al-Imam Abu Sa'id Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah berkata, "Lau sannaftu kitaban bada'tu fi awwali kulli babin minhu bihadzal hadits." Kalau aku menulis sebuah kitab, aku akan memulai setiap bab di dalam kitab tersebut dengan hadis ini. Saking pentingnya perkara niat. Berkata Abu Sulaiman Hamad bin Ibrahim bin Muhammad bin Ibrahim bin Khattab Al-Khattabi Asy-Syafi'i. Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah, ulama Islam abad ke-5 Hijriah. Beliau mengatakan di dalam kitabnya Ma'alimus Sunan, kitab yang sangat luar biasa. Kana al-mutaqaddimuna min syuyukhina
yastahibbuna taqdima hadits al-a'mal binniyat amama kulli syai' yunsha wa yubtada min umurid din li'umumil hajati ilaih fi jami' anwa'iha. Yang artinya para guru-guru kami yang terdahulu senantiasa menganjurkan, mendahulukan mempelajari hadis al-a'malu binniyat di depan segala sesuatu yang ingin diperbuat, yang ingin dimulai dari perkara-perkara agama, karena keumuman hajat di dalam seluruh macam-macam ilmu-ilmu tersebut. Ini menunjukkan bagaimana pentingnya perkara niat. Ya, selalu cek niat kita. Yang jadi gurunya ngapain datang? Yang jadi muridnya untuk apa belajar? Yang jadi imamnya kenapa jadi imam? Untuk siapa sholat? Yang jadi makmumnya untuk siapa sholat? Lihat lagi perkataan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, ulama Islam abad ke-8 Hijri. Di dalam kitab beliau Jami' al-Ulum wal Hikam, wattafaqa al-ulama ala sihhatihi wa talaqqihi bil qabul. Para ulama rahimahumullah taala bersepakat akan kesahihan hadis ini dan penerimaan terhadap hadis ini. Wa bihi saddara al-Bukhari kitabahu sahih. Dengan hadis ini Imam Bukhari memulai kitab sahihnya. Wa aqamahu maqamal khutbatilah. Ini penting. Dan Imam Bukhari rahimahullah menjadikan hadis ini sebagai khutbah pendahuluan di dalam penulisan kitab beliau. Isyaratun minhu ila anna kulla amal la yuradu bihi wajh Allah fahuwa batil. Sebagai isyarat dari Imam Bukhari bahwa setiap amalan yang tidak diinginkan wajah Allah maka dia adalah kebatilan. La thamarata lahu fid dunya wal akhirah. Tidak ada buahnya, tidak ada hasilnya, tidak ada pahalanya dunia dan akhirat. Ini adalah poin yang kedua. Saya ringkas poin yang kedua, yaitu bahwa para ulama seperti Imam Nawawi di dalam kitab sahihnya, Imam Bukhari di dalam kitab sahih, Imam Nawawi dalam kitab Al-Arba'innya, Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam kitab Umdatul Ahkamnya, Imam Al-Baghawi dalam kitab Syarh Sunnahnya, Imam Suyuti dalam kitab Al-Jami' As-Saghir, Imam Nawawi dalam kitab Majmu'nya, dan yang lain-lain dari para ulama memulai hadis ini di dalam kitabnya. Memulai dengan menulis hadis ini dalam kitabnya sebagai peringatan untuk memperhatikan niat dari seluruh amal perbuatan. Bahkan siapa tadi? Abu Sa'id Abdurrahman bin Mahdi, Imam Ibnu Mahdi rahimahullah. Kalau seandainya aku menulis sebuah kitab, maka aku akan tulis di setiap bab di dalam kitab itu, karena kitab pasti ada bab-babnya. Maka setiap bab awalnya adalah hadis ini, menunjukkan pentingnya perkara niat dan niat. Perhatikan, ini faedah menarik. Niat para ulama membagi menjadi dua. Yang pertama, niyatu iqa'il amal, niat untuk meletakkan amal, untuk meletakkan amal. Apakah amalan ini ibadah ataukah amalan ini kebiasaan? Apakah amalan ini wajib ataukah amalan ini sunnah? Untuk meletakkan amal. Ini fungsi niat yang pertama, iqa'ul amal. Yang kedua, niyatu al-ma'mulilah, niat maksud dari beramal tersebut untuk siapa, atau lebih tepatnya niat ditujukan kepada siapa amalan tersebut. Ini niat yang kedua. Dan niat yang kedua,
Niat yang kedua lebih tinggi kedudukannya dibandingkan niat yang pertama. Catat itu baik-baik apa yang saya sebutkan. Niat yang pertama, saya ulangi, niat namanya iqa'ul amal. Niat meletakkan amal. Apakah amal ini ibadah ataukah amal ini adah, kebiasaan? Contoh orang mandi. Apakah mandi dia untuk mengangkat junub atau mandi dia hanya sekedar bebersih? Contoh orang tidak makan dari mulai subuh sampai maghrib. Apakah dia puasa niatannya ataukah hanya sekedar diet? Inilah yang disebut dengan niat iqa'ul amal. Niat apa? Iqa'ul amal. Meletakkan amal, membedakan antara ibadah dengan kebiasaan, membedakan antara amal wajib dengan amal sunnah. Kemudian niat yang kedua, niatul ma'mulillah. Niat tujuan kepada siapa amal ibadah tersebut ditujukan. Kepada siapa amal ibadah tersebut ditujukan. Sudah saya katakan tadi, niat yang kedua ini lebih tinggi kedudukannya dibandingkan niat yang pertama. Niat yang pertama, kalau ada orang dari mulai subuh sampai maghrib dia tidak makan, tidak minum, maka kalau seandainya dia tidak pakai niat, maka tidak sah puasanya. Tidak sah puasa. Atau kalau orang sholat tadi, dia ruku, sujud, nungging, kemudian berdiri lagi, nggak ada niatan, dia tidak sah amalnya. Hanya sekedar itu. Tapi kalau seandainya orang niat tujuannya salah, bukan hanya tidak sah, bahkan dia berdosa. Kalau seandainya niatnya riya, niatnya sum'ah, dia berdosa, bukan hanya tidak sah amalnya. Baik, saya akan lanjutkan dan kita akan melanjutkan setiap kali setelah azan 15 sampai 20 menit. Baru setelah itu tanya jawab jika ada, baru setelah itu salat isya, baru setelah itu kita selesai. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lanjutan dari poin tadi. Poin kedua sudah selesai. Sekarang poin yang ketiga. Para ulama di antaranya Imam Ahmad rahimahullah taala mengatakan bahwa hadis innamal a'malu binniyat salah satu hadis dari usulul Islam. Salah satu hadis dari pokok-pokok ajaran Islam. Imam Ahmad rahimahullah berkata, hadis innamal a'malu binniyat salah satu dari 3 hadis pokok-pokok ajaran Islam. Baik. Saya bacakan perkataan Imam Ahmad. Anil Imami Ahmad qala rahimahullah qala usulul Islami ala 3 ahadits. Pokok ajaran Islam pada 3 hadis. Pokok sumber ajaran Islam itu 3 hadis. Yang pertama, hadis Umar, innamal a'malu binniyat. Yang hadis yang kita pelajari sekarang. Yang kedua, hadis Aisyah, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd. Yang kedua, hadis Aisyah tentang bid'ah. Yang ketiga, hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Al-halal bayyin wal haram bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Ini menunjukkan kedudukan yang agung dari hadis innamal a'malu binniyat. Karena menurut Imam Ahmad, hadis innamal a'malu binniyat, hadis tentang niat adalah salah satu hadis dari pokok-pokok ajaran Islam. Baik, udah begitu ya poinnya. Sekarang saya akan bacakan penjelasan dari para ulama rahimahumullah taala. Mengapa hadis innamal a'malu binniyat termasuk dari salah satu hadis dari 3 hadis dari pokok-pokok ajaran Islam. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Jami' al-Ulum wal Hikam.
Beliau mengatakan fa inna din, ini catat baik-baik terutama para santri. Fa inna din kullahu yarji'u ila fi'l ma'murat wa tarkil mahdhurat wa tawaqquf 'anil syubhat. Yang artinya, karena yang namanya beragama, mengerjakan syariat Islam, itu kita tidak lebih dari 3 hal. Mengerjakan yang diperintah, menjauhi yang dilarang, dan tidak mendekati yang syubhat. Mengerjakan yang diperintah, mengerjakan yang diperintah, menjauhi yang dilarang, dan tidak mendekati yang syubhat. Dan 3 perkara ini tidak akan sempurna kecuali dengan 2 hal. Yang pertama, an yakuna al-'amalu fi dhahiri ala muwafaqati sunnah. Amalan itu sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Itulah tadi hadis yang kedua, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad. Siapa yang beramal, membuat sesuatu yang baru di dalam agama kami yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan itu tertolak. Yang kedua, an yakuna al-amal fi batini yuqsad bihi wajhullah azza wa jalla. Hendaknya di dalam hatinya ketika beramal hanya ingin tujuannya hanya Allah Subhanahu wa taala. 2. Inilah syarat diterimanya amal ibadah. Ya, saya akan menjelaskan pelan-pelan. Kenapa pokok ajaran Islam ada 3 ajaran? Ada 3 apa tadi? Hadis. Ada 3 apa? Hadis yang pertama apa? Innamal a'malu binniyat, hadis Umar. Hadis yang kedua apa? Hadis Aisyah radhiyallahu anha, man ahdatsa bi amrina hadza hadis bid'ah. Hadis yang ketiga, hadis Nu'man bin Bashir, yang halal jelas, yang haram jelas, di antara keduanya perkara syubhat, dan syubhat dijauhi. Penjelasannya bagaimana ini? Kenapa 3 hadis ini merupakan sumber pokok ajaran Islam? Perhatikan. Hadis Nu'man bin Bashir, ya, di dalamnya terdapat cara beragama Islam. Mengerjakan syariat Islam itu tidak lebih daripada yang halal dikerjakan, yang diperintahkan dikerjakan, yang haram dijauhi, yang syubhat tidak dikerjakan, ya, didiamkan saja, tidak didekati. Baik, ini semua 3 ini, mengerjakan yang diperintah, menjauhi yang dilarang, tidak mendekati yang syubhat, tidak akan sempurna 3 ini kecuali dengan mengerjakan hadis innamal a'malu binniyat, dan hadis man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd. Paham sekarang? Kenapa 3 hadis ini sebagai pokok sumber ajaran Islam? Saya ulangi ya. Kita beragama, apa yang kita kerjakan? Yang pertama, perintah dikerjakan. Yang kedua, larangan dijauhi. Di antara perintah dan larangan ada perkara yang syubhat. Syubhat ditinggalkan, didiamkan, tidak dikerjakan. Baik. 3 perkara ini tidak akan bermanfaat, tidak akan diterima oleh Allah kecuali dengan 2 syarat. Syaratnya hadis yang pertama, hadis Umar, innamal a'malu binniyat, harus ikhlas hanya karena Allah. Syarat yang kedua, hadis Aisyah, man ahdatsa bi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad, harus sesuai dengan sunnah Rasul. Itulah penjelasan dari Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali kenapa Imam Ahmad rahimahullah mengatakan bahwa pokok ajaran Islam bersumber 3 hadis ini. Apa hadisnya tadi? Yang pertama, hadis tentang niat. Yang kedua, hadis tentang bid'ah. Yang ketiga, hadis tentang halal jelas, haram jelas. Di antara keduanya perkara. Paham? Baik. Lanjut sekarang. Poin yang keempat. Nah, kita mulai masuk kepada
lafaz hadis. Perhatikan, jangan sampai salah. Lafaznya berbunyi innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Para ikhwah, innama disebut oleh para ulama sebagai adatul hasr, huruf untuk membatasi, hanya, bahasa Indonesianya hanya. Kemudian tadi innama al-a'mal, di situ ada alif lam. Di situ ada apa? Alif lam. Alif lam menunjukkan kepada keumuman, yaitu setiap amal. Menunjukkan kepada apa? Keumuman, yaitu setiap amal. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Berarti amalan apapun memerlukan niat. Baik amalan yang berbentuk ibadah atau amalan yang berbentuk kebiasaan, jika diniatkan untuk beribadah maka akan bernilai pahala. Maka akan bernilai apa? Pahala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan itu baik-baik. Jadi kalau kita terjemahkan begini, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan hanya dengan niat-niat. Itu terjemahan letterlocknya. Sesungguhnya amalan-amalan hanya dengan niat-niat. Baik, apa maksudnya? Yang pertama, sesungguhnya amalan-amalan dianggap sebagai ibadah hanya jika disertai niat. Apapun jenis amal ibadah tersebut, entah amal ibadah praktis seperti sholat, puasa, zakat, haji, berwudu, bertayamum, mandi junub, atau apapun, hanya dianggap ibadah jika dengan niat. Hanya akan dianggap ibadah jika dengan niat. Sesungguhnya amalan-amalan hanya dengan niat. Maksudnya yang pertama, sesungguhnya amalan-amalan hanya dianggap ibadah jika dengan niat. Jika tanpa niat dianggap ibadah tidak? Tidak. Ada orang berdiri lalu ruku, lalu sujud, tidak lagi lalu sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi. Apakah dianggap ibadah? Asalnya tidak, kecuali dengan niat. Paham ini? Jadi maksud atau arti innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan hanya dengan niat. Apa maksudnya yang pertama? Sesungguhnya amalan-amalan dianggap ibadah hanya dengan niat. Baik itu amalan yang berupa ibadah memang, maka amalan yang berupa ibadah dianggap ibadah jika ada niat. Jika tidak ada niat tidak dianggap ibadah. Ini makna yang pertama. Atau masih makna yang pertama. Atau amalan-amalan kebiasaan, tidur, makan, minum, itu dianggap ibadah jika apa? Disertai niat untuk ibadah. Bapak-bapak bekerja, sesungguhnya pekerjaan bapak-bapak hanya dianggap ibadah jika ada niat untuk beribadah. Paham ini pada ikhwan? Itu adalah makna yang pertama. Apa makna yang pertama? Sesungguhnya amalan-amalan hanya dianggap ibadah dengan niat. Makna yang kedua, sesungguhnya amalan-amalan
hanya dianggap berpahala sesuai dengan niatnya. Karena Allah atau bukan karena Allah? Sesungguhnya amalan-amalan berpahala atau dianggap berpahala jika sesuai dengan niatnya, karena Allah atau bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Paham ini para ikhwan? Enggak paham? Saya ulangi. Bagus. Saya setuju. Saya respect. Kalau enggak paham bilang enggak paham. Yang makna yang kedua, sesungguhnya amalan-amalan hanya dianggap diterima atau tidak sesuai dengan niatnya, untuk Allah atau tidak. Paham yang kedua? Sesungguhnya amalan-amalan hanya dianggap diterima atau tidak sesuai dengan niat, hanya karena Allah atau bukan karena Allah. Paham ya? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad hafizallah mengatakan, perhatikan di sini. Wa niyyah ta'ti litamyiz bainal ibadat wa tamyiz bainal ibadat anil adat. Ini penting. Niat salah satu fungsinya, catat baik. Niat salah satu fungsinya membedakan antara ibadah dengan ibadah. Apakah ini wajib ataukah sunnah? Dan membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Apakah mandi ini mandi junub atau hanya sekedar mandi bebersih saja? Itu yang membedakan apanya? Niat. Jadi niat ada dua fungsinya menurut Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad, yaitu membedakan antara ibadah dengan ibadah. Apakah ibadah sunnah ataukah ibadah wajib? Ini kita tahu dia sholat sunnah atau sholat wajib dengan niat. Kita tahu dia puasa sunnah atau puasa wajib dengan niat. Kita tahu dia haji wajib atau haji sunnah dengan niat. Membedakan ibadah dengan ibadah. Fungsi niat yang kedua adalah membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Apakah mandi tersebut dia lakukan di pagi hari Jumat, mandi untuk mengangkat hadas besar, junub, atau mandi biasa? Apa yang membedakannya? Niat. Yang membedakannya adalah niat. Dan yang kedua inilah indahnya Islam. Sering-sering bermain niat. Meskipun kita belum beramal. Saya beri contoh. Beli pulpen. Jika diniatkan untuk ibadah, beli pulpen yang mubah menjadi ibadah. Beli sendal. Beli sendal perkara yang mubah. Tapi jika diniatkan untuk ibadah, maka dia akan bernilai ibadah. Itu fungsi niat ada dua disebutkan. Saya tambahkan fungsi niat yang ketiga, yaitu membedakan untuk siapa amal ibadah tersebut ditujukan. Untuk siapa amal ibadah tersebut ditujukan. Jangan bengong dan jangan bercanda. Ini siapa? Canda. Ngobrol sama siapa? Tulis, ada pulpennya. Baik. Karena penuntut ilmu, saya itu pernah ditanya, Ustaz, kenapa ya kita ini nuntut ilmu sudah lama tapi kayaknya ilmunya nggak masuk? Salah satunya adalah tidak mengerjakan adab dalam menuntut. Apa itu adabnya? Nulis. Makanya ilmunya nggak masuk. Hanya jiping.
ngaji nguping. Masuk telinga kanan, keluar lagi dari kanan. Berarti nggak masuk-masuk. Maka karena kajian kita ini adalah kajian baca kitab, bukan kajian umum ya. Maka saya akan lihat nih, jamaah Masjid Islamic Center Baitul Muhsinin mulai berkurang nggak kalau sudah ngaji kitab? Biasanya berkurang. Biasanya. Nah, baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, fungsi niat yang ketiga apa? Membedakan untuk siapa amalan tersebut. Tujuannya untuk siapa? Untuk Allah atau untuk makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, cukup kiranya pada kesempatan kali kajian kita yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa kita poin yang keempat, ya, poin yang keempat pada hadis yang pertama. Nah, dan pada santri khususnya, nanti kalau saya datang lagi, saya akan tanya sudah berapa poin yang kita belajar. Sebutkan. Baik, jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Kalau tidak ada, kita akan. Ya, silakan. Puasa. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Dari pertanyaan ini ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah tentang menggabungkan niat di dalam dua niat dalam satu pekerjaan ibadah. Yang kedua adalah menjadikan bolehkah amalan wajib digabung yang kedua adalah tentang puasa Ramadan dan puasa Syawal. Baik. Yang pertama, syarat menggabungkan dua niat dalam satu pekerjaan atau bahkan tiga niat dalam satu pekerjaan. Syaratnya adalah satu, ibadah tersebut bukan ibadah yang mustaqillah, bukan ibadah yang tersendiri. Satu, syaratnya adalah bukan ibadah yang tersendiri. Kalau ibadah tersendiri maka tidak bisa digabung dengan yang lain. Contohnya, ibadah sholat 2 rakaat sebelum subuh dengan sholat subuh, bolehkah digabung? Bukan karena tidak boleh digabung. Bukan tidak bolehnya karena ini wajib, ini sunnah, bukan. Bukan tidak bolehnya karena ini wajib, ini sunnah, bukan. Tapi tidak bolehnya karena 2 rakaat sebelum subuh ibadah tersendiri. Sholat subuh ibadah tersendiri. Tidak boleh digabung. Baik, bolehkah menggabung antara 2 rakaat sebelum subuh dengan sholat tahiyatul masjid? Jawabannya boleh. Kenapa? Karena sholat tahiyatul masjid bukan ibadah tersendiri. Dia adalah ibadah yang ada sebab. Sebab sholat karena masuk masjid, bukan ibadah tersendiri. Maka boleh digabung. Bolehkah menggabung antara mandi junub dengan mandi untuk sholat Jumat? Maka jawabannya boleh. Padahal itu mandi junub wajib, kemudian mandi sholat Jumat sunnah. Jawabannya boleh, karena mandi sholat Jumat bukan ibadah tersendiri, tapi dia karena ingin menghadiri sholat Jumat, berkumpul dengan orang banyak agar tidak bau, maka disyariatkan untuk mandi sholat Jumat. Maka dalam keadaan itu dia berniat
mandi mengangkat junub. Terangkatlah junubnya dan dia sudah mencukupi, dengan itu juga mandi sebelum Jumat. Paham? Nah, sekarang masuk kepada contoh tadi, yaitu menggabungkan antara qada Ramadan dengan puasa Syawal. Yang pertama dalam kasus ini, lihat hadisnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa, bukan itu hadisnya. Man shama Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana ka shiyamid dahr, di riwayat Muslim. Barang siapa yang telah selesai berpuasa Ramadan, lihat kata-katanya, telah selesai berpuasa Ramadan, kemudian dia ikutkan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seperti berpuasa selama 1 tahun. Karena berpuasa di dalam bulan Ramadan 30 hari kali 10, 300. 6 hari kali 10, 60. Menjadi 360 hari 1 tahun. Begitu cerita. Baik. Berarti puasa Syawal bisa dikerjakan setelah menyelesaikan puasa Ramadan. Paham sampai sini? Nah, kalau seandainya begitu, berarti seharusnya seseorang harus menyelesaikan qada puasa Ramadan dulu. Baru setelah itu puasa sunnah Syawal. Tidak bisa digabung antara qada puasa Ramadan dengan puasa Syawal. Bukan karena yang satu wajib, yang satu sunnah, bukan. Karena qada puasa Ramadan ibadah tersendiri. Puasa Syawal, nah ini tadi ada syarat yang kedua belum saya sebut. Ibadah tersendiri. Paham? Kemudian syarat yang kedua boleh menggabungkannya adalah bahwa ibadah yang ingin digabungkan bukan ibadah yang ikut dengan sebelumnya. Bukan ibadah yang ikut dengan sebelumnya. Apa maksudnya? Seperti puasa Syawal. Puasa Syawal adalah ikut dengan puasa Ramadan. Selesaikan dulu Ramadan, baru setelah itu puasa Syawal. Maka tidak bisa digabung antara puasa Ramadan dengan puasa Syawal. Kenapa? Karena puasa Syawal adalah ikutan dari puasa Ramadan. Siapa yang telah selesai puasa Ramadan, kemudian dia ikutkan dengan puasa Syawal. Paham ini? Thayyib. Kalau sudah dipahami itu, maka ada tambahan lagi sedikit, yaitu boleh seseorang menggabungkan antara qada puasa Ramadan dengan puasa Arafah misalnya. Caranya bagaimana? Niatkan imma qada Ramadan saja, dan itu sudah mencakup insyaallah puasa Arafah kalau dilakukan tanggal 9 Dzulhijjah. Atau dia niatkan 2 puasa Ramadan, qada puasa Ramadan dan puasa Arafah. Dua-duanya dapat pahala. Jangan sampai hanya meniatkan puasa Arafah saja, tapi tidak niatkan qada Ramadan. Maka berarti dia hanya dapat nilai pahala puasa Arafah saja, tidak dianggap sebagai mengqada Ramadan. Paham? Ini semua kepada hadis yang kita baca. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan hanyalah dianggap dengan niat. Lihat, benar-benar kan masuk ke semua lini bab fikih. Memang benar perkataan para ulama bahwasanya hadis innamal a'malu binniyat thuluthul ilm. Yadkhulu fi 70 baban min abwab fiqh. Sepertiga ilmu masuk ke dalam 70 bab dari bab fikih, kata Imam Syafi'i rahimahullah taala. Ada lagi? Ya.
Waalaikumsalam. Angkat suaranya Pak Mohon. Ya. Gimana Pak? Iya, iya. Niatnya bisa Bapak kerjakan sholat rawatib dan itu termasuk daripada sholat tahiyatul masjid, atau diniatkan dua-duanya. Ketika sebelum takbiratul ihram Bapak niatkan dua-duanya. Saya niat qabliyah subuh dan tahiyatul masjid. Dua-duanya. Boleh. Atau Bapak niatkan sholat qabliyah. Ya. Kenapa? Karena orang yang datang dari luar masuk masjid, lalu dia sholat dengan niat qabliyah, itu sudah mencakup tahiyatul masjid. Coba perhatikan hadisnya. Idza dakhala ahadukum masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Jika salah seorang dari kalian masuk ke dalam masjid, maka janganlah dia duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Sholat apapun, yang penting sebelum duduk dia sholat. Masuk ke dalamnya sholat rawatib. Satu lagi. Nah. Antum ke masjid ada yang ingin dicari di sini? Enggak, biasanya begitu. Sebagian laki-laki yang berhijrah, sebagian ya, ke masjid semangat karena yang diinginkan dari akhwatnya pun datang juga ke masjid. Nanti orang tua akhwatnya nanya, kamu tadi ikut kajian Ustaz Ahmad enggak? Syarat agar diterima lamangannya. Akhirnya berubah niatnya. Maka jawabannya ya para ikhwan, gini, itu masuk sebenarnya dalam perkara apa? Ketika kita ibadah ikhlas karena Allah, bolehkah menambah untuk kepentingan dunia? Nah itu sebenarnya permasalahannya. Jawabannya adalah boleh, asalkan niatnya karena Allah lebih besar dibandingkan untuk dunia. Dan sangat tercela apabila niatnya karena dunia saja. Ini paling parah tercelanya. Dan itu merusak amal. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, kami akan beri kepada dia dan kami tidak akan kurangi. Tetapi mereka lah orang-orang yang di akhirat tidak ada pahalanya sama sekali, batal amal pahalanya sama sekali. Nah, ini yang pertama. Lebih rendah daripada itu penyimpangannya, itu penyimpangan paling besar. Lebih rendah daripada itu ada penyimpangannya, dia berniat untuk Allah dan juga untuk dunia. Tetapi dunianya lebih besar daripada Allahnya, atau dunianya sama dengan Allahnya, dua-duanya tercela. Baik. Yang ketiga, yang terakhir, dan ini yang paling ringan penyimpangannya, dan ini yang paling afdal, atau ini yang afdal. Ini dia berniat untuk Allah dan untuk dunia, tapi untuk Allahnya lebih tinggi daripada dunianya. Maka ini pendapat yang boleh insyaallah. Yang paling afdal apa? Yang dia beribadah hanya karena Allah. Contoh puasa hanya karena Allah, tapi juga menyelipkan niat untuk diet. Boleh nggak itu? Tergantung niat. Innamal a'malu. Kalau niatannya hanya karena Allah saja, kemudian niat dietnya mengikuti, dia tidak peduli, maka ini yang paling afdal. Atau kalau niatannya karena Allah, lalu dia gandengkan dengan niat karena ingin sehat, maka lihat karena Allahnya lebih besar atau tidak. Yang selamat kalau karena Allahnya lebih besar. Yang tidak selamat kalau sejajar atau lebih besar karena ingin sehatnya dibandingkan karena Allah SWT.
Begitu. Wallah. Ini semua lari kepada apa? Innamal a'malu binniyat. Lihat subhanallah, sampai diet karena niat. Cukup kiranya waktu habis. Mohon maaf. Kita lanjut. Subhanallah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi beritahu kepada panitia di Jogja bahwa saya kalau ke Jogja saya akan kajian di sini, selainnya silahkan di waktu yang lain. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.